Shalom saudara, kita berjumpa lagi hari ini. Saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kita harus belajar dalam mengendalikan emosi. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kemarahan itu seringkali tidak memberikan hasil yang baik saudara ya. Selain rasa puas bagi yang melakukannya, puas yang hanya sekejap saja. Jarang kita bisa marah dengan bijaksana, apalagi dengan baik. Terlebih banyak justru marah itu akan membabi buta, bahkan hanya sekedar melampiaskan emosi. Bahkan kadang-kadang kita setelah marah kita menyesali. Ada banyak kata-kata bodoh yang keluar dari hidup kita, tindakan-tindakan bodoh. Bahkan itu tidak menyelesaikan masalah. Justru kadang-kala ketika kita marah itu memperbesar masalah. Satu hal mengenai marah, saudaraku, ketika kita marah kita jarang berpikir akan mengenai efek samping yang bakal terjadi, bahkan terhadap pasangan, anak-anak, teman, dan sahabat kita. Karena pada waktu kita marah, rasanya itu terlupakan semua efek-efek itu. Kita kan pengennya hati kita plong pada saat itu. Sehingga ketika kita marah, kita tidak memikirkan efek samping orang yang kita marahi. Bahkan itu pasangan kita, anak-anak kita. Kadang keperucut begitu saja mulut kita ini. Sehingga kita tidak sadar akan hal itu. Karena efek sampingnya terlalu banyak, marilah kita berpikir bahwa marah itu bukan solusi, saudaraku. Dan jangan menjadikan marah itu sebagai habit atau gaya hidup. Sebaiknya saudaraku, gantilah marahmu itu dengan perkataan positif yang membangun citra diri yang baik pada seseorang. Kadang-kadang kita harus memberikan pujian, dorongan yang membangun, penuh dengan cinta dan kasih. Itulah sebabnya Alkitab berkata kita boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Karena ketika kita melepaskan kata-kata dari mulut kita, kata-kata bodoh, tahukah saudara bahwa hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah? Siapa suka mengemakan, dia memakan buahnya. Jadi ketika saudara marah, jangan berbuat dosa. Jangan keluar perkataan-perkataan bodoh dari hidup kita. Kata-kata kita itu selalu memiliki pengaruh yang luas dari yang kita kira. Dikatakan Efesus 5 ayat 4, demikian juga perkataan kotor yang kosong atau yang sembrono. Karena hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Bila kita mulai belajar sekarang, kalau engkau marah, jangan keluarkan perkataan-perkataan yang tidak benar. Karena perkataan itu sangat mempengaruhi hidup kita. Orang yang mendengar itu sangat terpengaruh, saudaraku. Sehingga sebenarnya hidup ini ditentukan oleh perkataan kita, bukan oleh keadaan, saudara. Mari kendalikan dirimu. Kita boleh marah, tapi kuasai emosimu. Dan sadarlah bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Apapun yang terjadi yang memancing kau marah, itu sebenarnya Tuhan punya tujuan kok untuk ngetes kita. Bapa, terima kasih Engkau mengajari kami untuk kami menguasai emosi kami, mengendalikannya, sehingga mulut kami ini hanya keluar kata-kata pujian dan penyembahan. Izinkan kami mengasihi-Mu, sehingga dari satu mulut tidak keluar hal-hal yang berbeda. Kadang kami memuji-Mu, tapi kadang kami memaki-maki. Sungguh itu tidak pantas, karena kami adalah anak-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami semua yang melakukan firman-Mu. Amin.